Prabowo dan Gibran resmi menjadi presiden dan wakil presiden. Pengumuman nama Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Talkshow sejumlah anggota DPR di mini studio spesial event pelantikan presiden dan wakil presiden. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir mengisi ruang informasi Anda di pagi hari ini. Dan lagi dengan momen spesial kali ini, Sally dan juga pemirsa dapat dilihat dan dinikmati bahwa kami merayakan hari pelantikan yang berlangsung tanggal 20 Oktober 2024 untuk Presiden dan Wakil Presiden 2024 hingga 2029. Ya betul sekali Dewi, di mana kalau kita lihat banyak sekali tamu dari negara sahabat maupun negara ASEAN ikut hadir dalam pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan sejumlah informasi lainnya akan kami sampaikan bersama saya Dewi Manik dan saya Sally Sregar. Inilah Menyapa Pagi selengkapnya. Kita awali berita utama pemirsa, di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Usai dilantik, Prabowo Subianto juga menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden ke-8 Indonesia. Benar sekali, dan dalam pidato perdananya sebagai presiden, Prabowo menyatakan swasembada pangan, ketahanan pangan, penguatan KPK, serta memberantas korupsi dan meminta semua pimpinan untuk bekerja untuk rakyat. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Selanjutnya, penandatanganan berita acara oleh pimpinan MPR RI. Saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Pemirsa, informasi kita lanjut. Presiden terpilih Republik Indonesia yang ke-8 Prabowo Subianto jelang pelantikan ini mengungkapkan rasa syukurnya kepada semua Presiden Republik Indonesia. Dan memang rasa syukur yang disampaikan oleh Prabowo Subianto mulai dari Presiden RI pertama yaitu Soekarno hingga Presiden Republik Indonesia ke-7 yaitu Joko Widodo. Hal tersebut dituliskan dalam unggahan di akun resmi Instagram @prabowo disertai sejumlah foto bersama Prabowo dengan Presiden RI ke-2 hingga ke-7. Dalam hal yang sama, Prabowo juga merasa bangga atas setiap dedikasi dan perjuangan dari seluruh Presiden RI yang telah membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setiap periode kepemimpinan dari masing-masing seluruh Presiden RI. Ungkapan terima kasih juga diungkapkan oleh Prabowo mengingat segala jeripaya Presiden RI dari masa ke masa yang bekerja keras untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tak hanya itu, masyarakat pun turut memberikan komentar serta dukungan penuh kepada Prabowo yang esok hari akan dilantik secara resmi kenegaraan di gedung DPR, MPR, DPD RI bersama dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dalam ribuan komentar itu, mayoritas netizen mendoakan kelancaran proses pelantikan Prabowo Gibran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan tak hanya itu pemirsa, hasil survei Litbang Kompas pada September 2024 ini menyebut publik punya keyakinan besar terhadap pemerintahan baru Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Benar sekali, dan juga Litbang Kompas ini dalam survei September 2024 ini mencatat citra positif Prabowo yang tergolong tinggi, yakni mencapai 84,1%. Salah satu faktor yang disebutkan dalam hasil survei Litbang Kompas menyebut publik punya keyakinan besar terhadap pemerintahan baru adalah gerak cepat dan strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam menyiapkan transisi pemerintahan, citra positif terhadap Prabowo merata diungkapkan baik oleh responden laki-laki maupun perempuan, serta responden dengan latar belakang ekonomi bawah, menengah, dan atas. Demikian pula dengan mereka yang berpendidikan rendah hingga tinggi. Gerak cepat persiapan transisi pemerintahan juga menjadi faktor lain tumbuhnya keyakinan publik. Kepemimpinan Prabowo Gibran bergerak taktis menyiapkan transisi pemerintahan dengan membentuk tim gugus sinkronisasi pada akhir Mei 2024. Tim ini bertujuan untuk menyiapkan proses pemerintahan berikutnya dengan melakukan sinkronisasi program dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, para calon menteri dan calon wakil menteri yang mengikuti pembekalan memberikan kesannya terhadap pembekalan ini. Mereka mengatakan Prabowo mengumpulkan para calon anggota kabinet dan memberikan pengarahan guna memperkuat kerjasama tim. Pembekalan dimulai tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi, GDP, dan lain-lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini, pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ratusan karangan bunga berbaris di sekitar kediaman Prabowo di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Dan memang karangan bunga ini berisi ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dari berbagai kalangan, mulai dari pimpinan, lembaga negara, hingga para tokoh masyarakat.
Ratusan karangan bunga terlihat memadati sepanjang Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden periode 2024-2029 pada Minggu 20 Oktober 2024. Karangan bunga tersebut berisi berbagai ucapan selamat dan doa untuk kesuksesan Prabowo Subianto. Ucapan datang dari berbagai elemen, mulai dari pimpinan lembaga negara, para sahabat, tokoh masyarakat, hingga mitra kerja. Karangan bunga ini menjadi simbol dukungan dan harapan bagi Prabowo Subianto dalam memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri periode 2024 hingga 2029. Pengumuman menteri dilakukan di Istana Kepresidenan setelah Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam saudara sekalian. Sebagaimana telah saya umumkan bahwa setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan Kabinet Pemerintah Republik Indonesia periode tahun 2024-2029. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagai berikut. 1. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, SH, MSI, PhD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Profesor Dr. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 5. Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 7. Zulkifli Hasan, SEMM, Menteri Koordinator Bidang Pangan. 8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. 9. Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. 10. Sugiono, Menteri Luar Negeri. 11. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. 12. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Menteri Agama. 13. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum. 14. Natalius Pigai, SIP, Menteri Hak Asasi Manusia. 15. Dr. Andes Agus Andrianto, SHMH,
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 16. Dr. Sri Mulyani Indrawati SE, MSc, Menteri Keuangan. 17. Profesor Dr. Abdul Muti MED, Menteri Pendidikan. 18. Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya lengkapi ya, tadi 17, Profesor Dr. Abdul Muti MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya lanjutkan, Dr. Fadlizon MSc, Menteri Kebudayaan. 20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. 22. Profesor Insinyur Yasyarli PhD, Menteri Ketenagakerjaan. 23. Abdul Qadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 24. Dr. Haji Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 25. Dr. Budi Santoso, MSI, Menteri Perdagangan. 26. Dr. Bahlil Lahadalia, SE, MSI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 27. Insinyur Dodi Hanggodo, MPA, Menteri Pekerjaan Umum. 28. Marwar Sirait, SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 29. Yandri Susanto, MPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 30. M. Iftitah S. Surya Nagara, SHMA, Menteri Transmigrasi. 31. Dudi Purwa Gandhi SH, Menteri Perhubungan. 32. Mutia Fiada Hafid, Bachelor Engineering MIP, Menteri Komunikasi dan Digital. 33. Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. 34. Raja Juli Antoni PhD, Menteri Kehutanan. 35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 36. Nusron Wahid, SS, MSI, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 37. Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi, MS, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 38. Rini Widyantini, SH, MPM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. 40. Dr. Wihaji, SAG, MPD,
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 41. Dr. Hanif Faisal Nurofik, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 42. Rozan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 43. Budi Ari Setiadi MSI, Menteri Koperasi. 44. Maman Abdurrahman ST, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 45. Widianti Putri, Menteri Pariwisata. 46. Teguh Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 47. Hajah Arifatul Khairi Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 48. Abe Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, kementerian dan lembaga yang tidak di bawah koordinasi oleh Menko, yaitu 49. Profesor Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung. 50. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara. 51. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. 52. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. 53. Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Daftar Wakil Menteri. Wamen. Oke. Baik, demikian adalah susunan para menteri dan kepala badan dari Kabinet Merah Putih, dan selanjutnya akan saya bacakan daftar wakil-wakil menteri. Sementara itu pemirsa, masyarakat menyambut antusias pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024 hingga 2029. Dan memang banyak yang menyampaikan harapannya agar di bawah kepemimpinan dari Prabowo Subianto, Indonesia bisa lebih maju dan sejahtera. Khususnya saya ya mewakili ibu-ibu dari warga Kartini, harapannya Indonesia agar lebih maju, ya Indonesia baru lebih maju, pokoknya sejahtera deh, memperhatikan rakyat kecil, ya khususnya rakyat kecil aja deh, anak-anak agar sekolahnya sekolahnya lebih maju ya, pokoknya dah gitu. Mungkin untuk kami pribadi dan seluruh warga Indonesia lebih maju dari yang kemarin. Itu intinya untuk kami seluruh warga masyarakat, khususnya di daerah atau di sekitaran Indonesia Raya ini. Itu lebih baik lah. Lebih maju ke depannya. Intinya saling kerjasama. Kalau kerjasama pasti semua pun ketemu titik terangnya. Gitu. Tidak harus dengan mengandalkan seseorang. Intinya kerjasama aja. Intinya kerjasama. Tidak dengan harus lu ya, jangan begitu. Pokoknya kerjasama pasti sukses. Kalau harapan kita untuk Indonesia tuh, saya yakin banget kalau Prabowo Gibran itu akan
maju ya, akan berkembang pesat nih. Insya Allah kita berdoa sama-sama ya untuk itunya. Karena saya tahu misi dan visinya dia gitu loh. Yakin. Kita yakin. Yakin 100%. Alasannya seperti apa nih? Kita lihat dari sekarang aja, untuk pendukung-pendukungnya juga sangat antusias. Terus apa ya? Maksudnya kayaknya kinerjanya bagus. Kita kan kemarin lihat di TV gitu kan, kayaknya untuk kedepannya dia banyak yang apa ya, kayak untuk ngasih makan gratis. Jadi untuk masyarakat yang bawah ya insya Allah. Baik, terakhir Ibu, saya minta ucapan untuk Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka atas pelantikannya. Saya sebagai masyarakat ya, kebetulan pendukung beliau sih. Harapannya yang pertama selamat atas pelantikannya untuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Ke depan Indonesia lebih baik. Seperti hari ini saya bangga sebagai orang Indonesia. Hari ini saya Rp1. Perjalanan saya dari rumah saya KRL, MRT, LRT Rp1. Saya bangga. Harapan saya untuk Presiden Prabowo Subianto, semoga Indonesia makin jaya dan maju. Pak, boleh ucapannya Pak untuk Mas Gibran, untuk Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran Pak atas pelantiknya tadi? Ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah sudah terlantiknya beliau Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga Indonesia ini semakin maju di tangan beliau dan berkah ya. Harapan kita pada hari ini semoga Pak Prabowo sebagai presiden dan Mas Gibran sebagai wakil presiden dapat mengemban tugas negara ini dengan baik dan amanat bagi masyarakat dan rakyat Indonesia khususnya. Dan tentunya hal-hal yang mengenai kekurangan-kekurangan dan sesuatu yang sudah ditinggalkan Pak Jokowi bisa diteruskan dengan lebih baik dan lebih maju lagi Indonesia. Semoga Nusantara ini menjadi Nusantara yang jaya dan lebih berkembang lagi. Kita lanjut informasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo memberikan momen haru oleh masyarakat. Dan beragam ucapan terima kasih disampaikan atas kepemimpinan dan dedikasi dalam 10 tahun terakhir. Beginilah suasana momen haru yang dirasakan masyarakat atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun terakhir. Masyarakat menilai dalam 10 tahun kedekatan Presiden Jokowi merupakan sesuatu kehangatan yang sampai kepada masyarakat. Dalam video terlihat sambutan meriah ini menggambarkan rasa cinta dan dukungan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo. Beragam tulisan dan doa disampaikan masyarakat di akhir masa kepemimpinan Jokowi. Salah satunya tertulis kata sehat selalu Pak Jokowi dan keluarga, selamat memasuki masa purna. Diketahui, masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berakhir pada 20 Oktober 2024. Usai pensiun dari jabatan, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara akan pulang ke kampung halaman di Solo, Jawa Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan menghadirkan bincang spesial dengan event yang pelantikan Presiden terpilih 2024 hingga 2009, tepatnya di gedung Parlemen MPR yang kemarin berlangsung bersama dengan Sally dan bersama dengan Herman Hairon. Dan memang bincang ini kita membahas bagaimana korupsi ini akan dituntaskan di pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Benar sekali. Jangan bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa
pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi dan kita lanjut informasi berikut ini. Pemirsa, anggota DPR Republik Indonesia fraksi Demokrat Herman Hairon ini menyampaikan bahwa transisi pemerintahan Jokowi ke tangan Prabowo Subianto dapat dikatakan mulus. Dan memang Kang Hero juga meminta bahwasanya pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun ke depan dapat memberi keadilan bagi masyarakat Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo TV spesial event pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka periode 2024 hingga 2029. Memang pemirsa, momen ini adalah momen yang dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita ketahui memang perpindahan dari pemerintahan Jokowi menuju pemerintahan dari Prabowo Subianto. Dan untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah bersama narasumber kita yaitu salah satu anggota DPR RI fraksi Demokrat Herman Hairon atau biasa kita sapa Kang Hero. Kang Hero, bagaimana kabarnya Kang Hero? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Hero sudah bergabung bersama kami di Sinpo TV. Kang Hero, kalau kita lihat ini adalah momen yang dimana dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi kalau kita lihat tamu-tamu dari luar negeri sudah berdatangan untuk menghadiri pelantikan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kang Hero sendiri melihatnya bagaimana, Kang? Ya, pertama tentu ini adalah saya menyaksikan keempat kalinya pelantikan presiden. Ya, dan 3 presiden masa transisi tentu saya juga mengikutinya. Dan memang transisi peralihan kepemimpinan negara ini dalam 3 kali periode ini saya kira sangat baik gitu ya. Dari Pak SBY ke Pak Jokowi, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto, ini adalah transisi yang baik, mulus, dan mudah-mudahan ini menorehkan optimisme ke depan bahwa dari pemerintahan ke pemerintahan tentunya dengan tidak melupakan terhadap jasa dan karya yang dibangun oleh presiden sebelumnya, insya Allah ke depan akan lebih baik. Nah, yang kedua tentu ada harapan baru, ya, ada hope baru dari masyarakat dengan pemimpin baru ini bisa menjawab berbagai persoalan dan permasalahan bangsa dan rakyat. Betul. Persoalan pangan, persoalan ekonomi, pekerjaan, kemudian daya beli, kemudian persoalan pertahanan keamanan, persoalan air misalkan. Nah, ini yang harus dijawab, persoalan perubahan iklim. Nah, ini yang harus tentu ke depan menjadi optimisme kita dengan pemimpin yang baru tentu akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Yang kedua, ya dengan perubahan pemimpinan tentu ada keberlanjutan terhadap pembangunan yang telah dijalankan sebelumnya. Dan yang paling penting juga ke depan ada inisiatif program baru yang sudah tertuang di dalam janji kampanyenya Presiden, yang ini mudah-mudahan juga bisa dijalankan sehingga menambah terhadap hasanah program-program kerakyatan, menambah terhadap kekuatan ketahanan pangan, menambah terhadap kedaulatan pertahanan keamanan negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang semua ini pada akhirnya menuju kepada kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat. Oke, Kang Hero, tadi seperti Kang Hero katakan bahwa
transisi pemerintahan ini cukup mulus ya. Kalau kita ketahui memang dari pemerintahan Jokowi menuju Prabowo memang bisa dikatakan cukup mulus. Karena kalau kita ketahui bahwa saya Jokowi dan Prabowo sering melakukan pertemuan di mana ini mereka saling sharing, ada pembicaraan terkait mungkin juga kabinet. Dari Kang Heru melihatnya bagaimana? Ya itulah konsepsi melanjutkan dan memperbaiki. Continuity and change ya. Artinya bahwa dengan transisi pemerintahan yang begitu baik ini, tentu juga hasilnya ke depan harus lebih baik. Betul. Dan jika melihat kemampuan negara saat ini, ya harusnya memiliki optimisme. Kita pernah terperosok dalam krisis ekonomi akibat COVID. Bahkan sebelumnya terjadi krisis tahun 98. Sebelumnya lagi kita bisa narik jauh ke belakang, tentu ada fase-fase yang ini menjadi kesulitan bangsa, negara, pemerintahan, tapi bisa dilewati gitu ya. Dan COVID saya kira dengan konsekuensi dan dampak yang ditimbulkannya begitu luas, karena bukan hanya di negara kita tapi di negara lain pun terjadi, tentu ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Tapi bisa dilalui. Dan tentu fase-fase ini harus terus menjadi optimisme kita untuk bisa turut serta, guyup, gotong royong di dalam turut serta pembangunan bangsa ke depan. Dan kami yakin Pak Prabowo Subianto tentu memiliki kemampuan, Pak Prabowo memiliki pengetahuan, Pak Prabowo memiliki cara bagaimana ke depan bisa melewati berbagai masalah dan juga bisa memenuhi harapan, aspirasi, dan keinginan rakyat. Oke, Kang Hero, kalau kita lihat kan ada 8 misi Astacita dari Prabowo Gibran sendiri. Salah satu ada program makan bergizi gratis, ada untuk mengurangi angka kemiskinan, ada juga menuntaskan korupsi. Sebenarnya dari program-program dari Prabowo Gibran ini, apakah sudah bisa dikatakan mampu melewati tantangan-tantangan ke depannya untuk kita hadapi di Indonesia nanti, Kang Hero? Ya, kita harus optimis dong, ya, harus optimis. Dan keyakinan Pak Prabowo untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, bahkan bisa memenuhi harapan dan keinginan rakyat ke depan, itu ditunjukkan dari hari ini. Bahwa Pak Prabowo meyakini dengan mengedepankan persatuan kesatuan, pemerintahan yang kolaboratif, ini bisa menjadi pondasi untuk bisa menyelesaikan berbagai program, melanjutkan berbagai pembangunan sebelumnya, dan tentu bisa membangun program-program inisiatif baru yang digagas yang termasuk di dalam Astacita. Nah yang kedua, tentu ini menjadi ancaman tersendiri bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita juga tidak akan terlepas dari geopolitik, dari politik kawasan, kemudian geoeconomics, dari ekonomi kawasan, dan tentu dari geostrategi, strategi kawasan. Yang ketiga aspek ini harus menjadi kewaspadaan kita. Bagaimana kita menangkal jika terjadi situasi panas di Laut Cina Selatan misalkan. Kan harus dipikirkan. Oleh karena itu kita harus dukung sepenuhnya keinginan Pak Prabowo, misalkan program utamanya adalah meningkatkan sistem keamanan dan pertahanan negara. Ini harus kita dukung karena bagaimanapun ini penting untuk menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan kedaulatan air. Ini sangat mendasar bagi kehidupan rakyat kita. Oleh karenanya kalau ini kita bisa wujudkan, ini adalah sebagai bagian yang sangat mendasar yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo untuk bisa mempertahankan eksistensi dan keberadaan bangsa ini bukan hanya untuk hari ini, tapi jauh ke depan. Dan selanjutnya baru melaksanakan program-program yang ini yang termaktub di dalam Astacita, yang tentu juga ini memperkuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalkan, apa itu? Hilirisasi 21 komoditas penting bangsa ini. Yang ini menjadi harta dan kekayaan bangsa kita. Yang ini menjadi prospek sumber daya alam kita untuk menambah fiskal dan mensejahterakan rakyat. Nah, apalagi selanjutnya? Ya bisa meningkatkan sumber daya manusia. Karena ini adalah keniscayaan yang harus kita prioritaskan sehingga anak-anak bangsa kita bukan untuk hanya hari ini, tetapi ke depan anak-anak bangsa kita juga bisa menjawab tantangan terhadap sumber daya manusia.
kemampuan artificial intelligence misalkan. Ya kita harus kuat di situ. Orang sudah bisa ke bulan, ya kita juga harus bisa. Orang sudah bisa menciptakan teknologi satelit yang bisa menjangkau terhadap seluruh kawasan wilayah ini. Ya kita harus bisa. Gitu. Orang sudah mempersiapkan sistem pertahanan negaranya sangat kuat. Ya kita juga harus bisa. Utamanya tentu pertahanan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Pangan ini penting. Jadi pangan sangat penting untuk kita jaga, kita wujudkan, dan saya kira ini menjadi motivasi besar Pak Prabowo. Dan kalau melihat perjalanan karir Pak Prabowo, perjalanan kehidupannya beliau, insya Allah ini juga bisa diwujudkan. Oke, Kang Hero, berbicara soal pangan kan memang tantangan strategis yang masih kita hadapi dari pemerintah Jokowi, bahkan hingga sekarang ini masih ada soal perubahan iklim. Ya. Selain itu juga ada soal masih adanya gencatan senjata dari Palestina. Ini bagaimana tantangan-tantangan ini yang bisa nantinya dihadapkan oleh Prabowo Subianto bisa dituntaskan? Ya, kita bisa melihat ya, dari awal pembentukan portofolio ini kan Pak Prabowo agak melebar gitu ya, agak diperbanyak. Ini semata-mata saya kira beliau punya pemikiran untuk bisa mewujudkan berbagai target-target pertahanan tadi. Target-target capaian dari berbagai program yang sangat penting tadi. Ya, misalkan sekarang dipisahkannya Menteri Hukum dan HAM, supaya fokus dalam bidang hukum, fokus dalam bidang HAM. Kemudian sekarang ada Menko Infrastruktur, supaya jelas bahwa Menteri ini mampu mengkoordinasikan supaya melanjutkan program Pak Jokowi di bidang infrastruktur. Ada Menteri Sumber Daya Manusia, ya ini supaya bisa meningkatkan sumber daya manusia. Menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Lingkungan Hidup dipisahkan. Supaya apa? Supaya kehutannya fokus menjaga hutan, kemudian bisa mengeksploitasi hutan yang berkelanjutan. Pada sisi lain, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup ini bisa menjaga terhadap keberlanjutan kehidupan bangsa dan negara kita ke depan. Ini menurut saya ada fokus-fokus yang beliau ingin betul-betul capai, bukan hanya tercapai 5 tahun, tapi capai dengan akselerasi. Sehingga kemudian spesifikasi portofolio kementerian ini diharapkan akan mampu untuk bisa menembus sekat, menembus waktu lebih cepat. Nah, oleh karena itu menurut saya ada optimisme bahwa pemerintahan Pak Prabowo ke depan ini akan melakukan akselerasi, kemudian mencapai tingkat keberhasilan pada hal-hal yang sangat mendasar. Kemudian pada sisi lain beliau akan memperkuat sistem pertahanan negara dari sisi pertahanan, kemudian dari sisi kedaulatannya terhadap pangan, energi, dan air. Ini akan menjadi prioritas tersendiri. Termasuk program besarnya adalah makan bergizi gratis. Karena selain program ini akan menjadi pembangkit terhadap ekonomi baru di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di kabupaten-kabupaten, di provinsi-provinsi yang pada akhirnya ini akan menjadi pembangkit ekonomi secara nasional. Pada sisi lain tentu ada target utamanya yaitu meningkatkan gizi dan kemampuan sumber daya manusia ke depan. Ya, pemirsa, selanjutnya kita sudah berbincang dengan Sigit Purnomo, salah satu anggota DPR fraksi PAN, di mana ini membahas Indonesia optimis menuju Indonesia Emas 2045. Benar sekali. Usai jeda kami akan menghadirkan informasi berikutnya. Tetap di Menyapa Pagi, Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029. Maka dari itu, anggota DPR Republik Indonesia fraksi PAN Sigit Purnomo Syamsuddin ini menyoroti keinginan Prabowo untuk tuntasan korupsi dan peningkatan SDM. Pemirsa Sinpo TV, kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana pelantikan dari Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024 hingga 2029. Dan kita sudah sama-sama bersama salah satu narasumber kita dari anggota DPR RI yang sudah bersama-sama hadir, yaitu Bang Sigit atau kita kenal sebagai Bang Pasha Ungu. Bang, apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bang sudah hadir di Sinpo TV. Bang, kita sudah sama-sama melihat bagaimana pelantikan dari Presiden kita Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Abang sendiri melihatnya bagaimana? Yang pertama, izinkan saya atas nama Ketua Umum Partai Amanat Nasional menyampaikan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka yang alhamdulillah tadi bersama-sama sudah kita saksikan dilaksanakan pelantikan sebagai periode melanjutkan estafet pembangunan di 5 tahun akan datang. Yang kedua, saya kira hari ini alhamdulillah euforia masyarakat ya begitu antusias ya menyimak menyaksikan proses pelantikan ini dengan penuh rasa haru, bangga, bahkan juga ada harapan yang dititipkan di sana. Dan saya kira insya Allah mudah-mudahan dengan semangat pidato pertama di awal masa presiden beliau ini tadi seluruh anggota MPR mendengarkan, menyaksikan dengan hikmat dan di tengah-tengah pidato itu kita semua betul-betul memperhatikan, memberikan aplaus ya, standing aplaus, bahkan para petinggi-petinggi negara-negara sahabat juga memberikan apresiasi. Ini saya kira luar biasa. Jadi kita berharap optimisme yang dibangun oleh Pak Prabowo bersama Pak Gibran ke depan ini bisa masuk ke sanubari seluruh masyarakat Indonesia. Dan insya Allah apa yang beliau sampaikan tadi bahwa kita harus menjadi negara yang kuat, negara yang maju, negara yang melawan penindasan, melawan penjajahan, melawan rasialisme dan lain sebagainya. Nah, saya kira mudah-mudahan lah ini tadi semua keluar dari ruangan sangat gembira ya Bang ya. Ini ada harapan yang besar yang ke depannya bisa kita bangun. Terkait tadi pidato dari Prabowo Subianto Bang, ini ada soal korupsi yang tadi Pak Prabowo sampaikan bahwa masih sangat tinggi Bang di Indonesia. Dengan harapan bahwanya pemerintah mendatang nih bisa menuntaskan masalah korupsi. Dari Abang sendiri sebagai anggota DPR. Tadi bicara tentang kebocoran-kebocoran, ya kan ada potensi-potensi yang kemudian merugikan negara, ya kan. Ya tentu kita berharap ke depan. Saya kira kan pesan tentang yang menyangkut korupsi ini kan bukan hanya Pak Presiden Prabowo. Betul. Dari sejak zamannya Pak SBY pun ini sudah disuarakan gitu kan. Ya sekarang tinggal memang bagaimana kemudian tindakan-tindakan koruptif ini paling tidak bisa dibangun kesadaran oleh setiap penyelenggara negara. Khususnya yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara. Ya kan ini berlaku bagi para pejabat-pejabat negara baik itu di tingkat eksekutif, legislatif, di pusat, nasional, daerah. Ya ini memang harus menjadi kesadaran kita karena kalau tidak, saya bukan pesimis tetapi
ini harus kembali kepada kitanya sendiri, ya kan? Betul. Ada satu kesadaran yang bisa diaktualisasi dalam tindakan, dalam penyelenggaraan setiap pemerintahan, gitu kan, agar supaya hal-hal yang kemudian bisa merugikan negara, bisa merugikan masyarakat, itu bisa paling tidak diminimalisir, gitu loh. Diminimalisir. Tapi kita berharap di tangan Pak Prabowo ya, Bang? Nanti insya Allah mudah-mudahan korupsi ini bisa jauh berkurang. Selain berbicara korupsi, Bang, tadi Pak Prabowo juga membahas terkait lapangan kerja. Kan kalau kita tahu, Bang, ini banyak sekali pengangguran terjadi di Indonesia. Sebenarnya emang apa sih, Bang, yang menjadi tantangan sendiri untuk masalah lapangan kerja? Kita lihat sendiri bagaimana adik-adik kita ini kan, lulusan akademi, ya kan, itu kita surplus. Surplus bonus demografi, para usia-usia pekerja dini ini kan juga butuh ruang untuk berkreasi, ruang untuk bekerja. Nah, ini memang peran pemerintah wajib untuk masuk pada persoalan itu. Gitu. Kami ini kan juga pernah mahasiswa. Begitu kami lulus sebagai mahasiswa yang sudah masuk pada usia kerja, ini kan juga membutuhkan pekerjaan. Nah, kita beruntung hari ini di era digitalisasi, kita semua bisa mandiri, bisa bekerja mandiri. Tentu ya orang-orang yang punya passion di situ. Nah, maka saya kira ke depan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait lapangan kerja ya, kalau saya tidak keliru itu berapa, 10 juta kalau tidak salah beliau sampaikan. Nah, ya kita mudah-mudahan lah, saya kira kalau beliau fokus pada titik pengelolaan sumber daya alam misalnya gitu kan, ke depan. Terus makanan bergizi, ini kan melibatkan banyak orang. Tidak mungkin sendirian. Makanya peluang-peluang itu pasti ada gitu. Berarti termasuk untuk meningkatkan pendidikan ini bisa mengurangi dari sektor lapangan kerja ya, Bang, dengan meningkatkan pendidikan di Indonesia. Itu luar biasa karena untuk mencapai Indonesia emas, meningkatkan kualitas pendidikan itu kan baik tenaga kerja guru ya kan, termasuk tenaga honor misalnya. Jadi kan pasti lebih luas dibutuhkan gitu. Apalagi beliau sudah menyampaikan bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah misalnya. Ya kan? Khususnya yang 9 tahun di awal usia sekolah ya. Saya kira kita berdoa mudah-mudahan semua yang disampaikan Pak Prabowo, harapan-harapan yang dibangun oleh Pak Prabowo bersama Pak Gibran, ini bisa terasa sampai ke pelosok negeri lah, insya Allah. Pemirsa, kami akan menghadirkan usai jeda, kami akan hadir dengan wawancara spesial event di pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka bersama Maman Abdurrahman. Tetap bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV.
Simple TV, News, Sport, Entertainment. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi dan kita lanjut informasi berikut ini. Pemirsa, kandidat Menteri Prabowo Gibran, Maman Abdurrahman bicara mengenai hal luar biasa yang disampaikan Prabowo Subianto dalam pembekalan calon Menteri Kabinet mendatang. Dan betul sekali Dewi, di mana hal itu disampaikan Maman usai menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Halo pemirsa Sinpo TV, senang sekali rasanya saya Dewi Manik hadir lagi dengan informasi pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029. Membahas tentang keterkaitan yang sudah disambut meriah oleh rakyat Indonesia. Saya langsung bersama dengan Bang Maman Abdurrahman, salah satu kabinet nantinya yang akan mengisi menteri dari pemerintahan Presiden. Kandidat, benar sekali, kandidat dari Menteri Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka 2024 hingga 2029. Halo Bang, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Bang ya? Sehat. Dan kita melihat Bang bahwa memang perayaan dari pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden ini berjalan dengan lancar. Kalau kita melihat apa saja sih yang disampaikan dalam kata sambutan yang luar biasa ya. Kita melihat bukan hanya Indonesia yang menantikan, bahwa wakil dari Menteri Negara Sahabat ini juga ikut melaksanakan dalam pelaksanaan ini Bang. Ada tadi luar biasa ya, terus terang saya juga tadi pada saat di dalam ruangan rapat paripurna MPR kita itu menyaksikan secara langsung pidato pertama Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Saya melihatnya ada dua hal. Yang pertama adalah ada sebuah semangat dan optimisme serta keseriusan beliau di era pemerintahan beliau nanti 5 tahun ke depan. Beliau menggambarkan dengan sebuah semangat yang sangat tinggi. Dan yang kedua adalah otentik dan orisinalitas. Beliau juga tidak sekedar menggambarkan sesuatu yang baik-baik saja, tapi beliau juga berangkat dari sense of urgency. Itu kata kuncinya tuh sebetulnya tuh. Sense of urgency situasi kita. Bahwa terlepas dari ada beberapa cukup banyak pencapaian, tapi juga masih ada outstanding isu, masih ada beberapa tantangan-tantangan yang memang harus kita selesaikan. PR dari Indonesia nantinya. Ya, artinya itu sebuah pidato yang sangat luar biasa menurut saya dalam hal karena beliau berani melihat dari sudut pandang yang agak berbeda. Bukan hanya sekedar lagi bicara tentang narasi-narasi yang positif-positif saja, tapi beliau menyarankan pada kita, mengajak yuk kita harus sudah mulai berani introspeksi ke dalam, melihat problematika sesungguhnya rakyat kita. Nah dari situ, dari sense of urgency, yuk kita bangun sense of belonging kita, semangat kebersamaan kita, persatuan nasional, segala macam, agar ke depan kita bisa menyelesaikan problem-problem masyarakat dan rakyat kita. Benar sekali, lagi-lagi memang masih menjadi pekerjaan kita, lagi-lagi begitu banyak estafet ataupun pekerjaan yang dilakukan dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo yang nantinya akan dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bang, kalau kita melihat bahwa memang dari menteri atau kabinet calonnya salah satu, nih Abang menduduki nanti Menteri UMKM Bang. Bagaimana sih persiapannya waktu saat di Hambalang? Katanya ini banyak materi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertama saya harus bilang, saya bicara di sini masih sebatas calon ya. Jadi saya belum berani bicara seakan-akan melewati ataupun melangkahi apa yang memang menjadi otorisasi dan wewenangnya Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, kalau tadi kita menyimak, memang dalam pembekalan kita di Hambalang, ya Pak Prabowo punya semangat dan keinginan yang cukup besar dalam menyelesaikan beberapa isu-isu ekonomi. Target ekonomi yang memang ingin dikejar oleh Pak Prabowo, banyak pihak yang mengatakan terlalu optimis. Tapi bagi saya, yang namanya target itu ya kita harus punya target optimisnya. Target pencapaian ekonomi yang mau ditanamkan oleh Pak Prabowo ada kurang lebih sekitar 8%. Nah oleh karena itu beliau melihat salah satu sektor pemberdayaan UMKM agar bisa naik kelas dan naik tingkat, ini adalah salah satu kunci untuk bisa mendorong peningkatan ekonomi negara kita. Nah hal-hal yang kayak gitu juga bisa dibahas di Hambalang.
lalu mengenai masalah situasi geopolitik, tentang ideologi, tantangan global, bahwa kita tidak bisa hanya serta-merta melihat kondisi internal, faktor geopolitik internasional dan dunia itu juga cukup mempengaruhi perang Rusia dan Ukraina, keberadaan posisi Cina, lalu Amerika dan beberapa India dan beberapa negara-negara berkembang lainnya di Eropa maupun di Asia. Jadi beliau coba ingin juga mengajak kepada kita tidak hanya sekedar melihat bahwa tumbuh kembangnya sebuah negara, maju atau tidaknya sebuah negara, tidak serta-merta hanya dilihat dari faktor domestik saja, tapi kita juga harus melihat peta situasi global kita. Dari situ kita menemukan satu titik equilibrium yang memang diharapkan oleh beliau. Ya benar sekali Dewi dan pemirsa, memang banyak sekali harapan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia, di mana nantinya pemerintahan 5 tahun ke depan ini soal korupsi, lapangan kerja, dan SDM yang meningkat. Ini diharapkan dapat terrealisasi di pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Benar sekali, lagi-lagi kalau kita melihat memang PR dari pemerintahan ini cukup banyak, dan kita berharap bahwa pemerintahan nantinya dapat menuju Indonesia Emas 2045. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik dan saya Sel Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.